Salam sahabat. Hari ini Senin 6 Oktober 2025. Kita akan belajar dari kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 7 sampai 19. Lukas pasal 21 ayat 7 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan, dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya, kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan 'Saatnya sudah dekat.' Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Tema kita, bertahan dalam iman. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, banyak hal yang dapat menggoyahkan iman kita. Berita tentang peperangan, kerusuhan atau bencana kerap kali membuat hati kita takut. Bahkan tidak sedikit orang yang muncul dengan ajaran-ajaran palsu mengatasnamakan Tuhan dan mencoba menyesatkan orang percaya. Murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, kapan semua itu akan terjadi? Apa tandanya apabila itu akan terjadi?" Pertanyaan-pertanyaan itu mencerminkan kegelisahan manusia tentang masa depan. Membayangkan masa depan yang kelam tentu membuat banyak orang khawatir. Namun respons Yesus menekankan bahwa mereka tidak perlu khawatir tentang kapan dan bagaimana hal itu terjadi. Yesus mencoba mengingatkan mereka agar tidak terguncang dengan semua yang akan terjadi nanti. Sebaliknya, Yesus mengingatkan mereka untuk tetap waspada. Yesus mempersiapkan murid-murid menghadapi masa sulit itu. Ia meminta mereka untuk tidak takut dan tetap bertekun di dalam iman mereka. Bertahan dalam iman bukan berarti kebal terhadap ketakutan atau kekhawatiran. Kita diajak untuk menjaga hati kita dan berfokus pada Tuhan, bukan pada keadaan yang terjadi di sekitar kita. Memang, dalam situasi sulit, godaan untuk mencari jalan pintas seringkali muncul. Namun firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap setia dan tidak tergesa-gesa mengikuti suara-suara yang menjanjikan solusi instan. Dalam kesulitan, iman kita diuji dan terlihat nyata ketika kita tetap teguh, sabar, dan penuh kasih di tengah tekanan.
Kita sebenarnya sedang bersaksi tentang karya Allah dalam hidup kita. Setiap peristiwa yang terjadi membentuk kita makin serupa dengan Kristus. Yesus juga menekankan bahwa sehelai rambut pun tidak akan hilang tanpa seizin Allah. Sungguh, Allah memelihara kita. Ia memberikan jaminan dan memegang kendali. Senantiasa berserahlah kepada Tuhan. Jadikan doa dan firman-Nya sebagai fondasi iman kita. Selain itu, tetaplah berdiri teguh dalam iman, sekalipun berada di tengah badai kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam dunia yang penuh ketidakpastian dan mungkin ada banyak hal yang dapat menggoyahkan iman kami, tolong kami untuk tidak takut. Tolong kami untuk tidak kalut. Kami percaya Engkau memelihara kehidupan kami dan memberikan jaminan serta memegang kendali atas hidup kami. Mampukan kami senantiasa berserah kepadamu dan menjadikan doa serta firman-Mu sebagai pondasi iman kami. Berkati kami untuk tetap berdiri teguh dalam iman, sekalipun berada di tengah badai kehidupan. Kami siap menjalankan tugas kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami. Amin.